Masih bareng gue Dule di Dongeng Hip Hop Dule. Yo hey! Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? G-U-F-E-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Hey, what? B-U-L-E. One and only. Oke, kita lanjut lagi. Seperti janji gue di episode sebelumnya, di episode ini kita bakal ngomongin hip hop sebagai sebuah kebudayaan. Oke, gue udah ceritain mengenai background terbentuknya hip hop dan bagaimana sedikit banyak bagaimana proses hip hop itu berubah menjadi sebuah culture. Nah, di tahun 2016 ini, atau mungkin sebenarnya dari tahun 2000, sebelum tahun 2010 sih udah ada yang mencetuskan ini ya, bahwa hip hop itu udah menjadi sebuah kebudayaan, udah menjadi sebuah culture. Nah, di tahun 2016 ini, gue tekankan hal itu kembali pada semua hip hopers di Indonesia. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku hip hop di internasional ya, di Amerikanya sendiri, dan beberapa penelitian bahwa hip hop itu sekarang sudah berkembang menjadi sebuah culture. Oke, yang berbasis urban culture. Nah, setelah 3 dekade, ya kalau ke 2016 mungkin udah 4 dekade kali ya. Setelah 3 dekade lebih, waktu itu hip hop bergulir dan besar, berkembang di komunitas-komunitas orang Afro-Amerika, atau bahkan mungkin sudah internationally, worldwide, menyebar. Hip hop itu dinyatakan sebagai sebuah kebudayaan, dan ada satu catatan. Selain 4 elemen pembentuknya, 4 elemen dasar pembentuk hip hop itu sendiri, setelah hip hop menjadi sebuah culture, elemen pembentuk hip hop sebagai sebuah kebudayaan itu bertambah. Yang tadinya cuma 4, lantas bertambah menjadi 9. 9. Nah, oke. Hal ini disampaikan oleh seorang rapper yang juga dianggap profesornya hip hop, yang juga lantas karena dia itu seorang ghetto philosopher, seorang pemikir, seorang pemikir mengenai budaya hip hop ini sendiri, yang lantas dia juga sering banget diminta untuk menjadi lecturer atau dosen untuk menyampaikan makalah di universitas ternama di Amerika, which is yang dia juga seorang rapper namanya KRS-One. Kalau lu belum kenal yang namanya KRS-One, cepat browsing yang namanya KRS-One. Masa anak hip hop nggak tahu yang namanya KRS-One? Itu kelewatan. Garis bawah. Oke, nah, menurut KRS-One, dia ngeluarin satu track yang judulnya, kalau nggak salah, 9 Elements, kalau nggak salah. Jadi di 9 Elements itu dia menyatakan bahwa elemen pembentuk hip hop itu sekarang udah jadi 9. Apa aja itu? Nih, gue jelasin satu-satu.
Pertama ada 4 elemen dasar, dan 4 elemen dasar ini DJing, MCing, breakdance, dan graffiti udah gue jelasin di beberapa episode sebelumnya. Sehingga jika ada yang belum menonton episode tersebut, lebih baik browsing dulu ke beberapa episode sebelumnya ya, karena gue nggak bakal menceritakan hal itu lagi di sini gitu. Ada DJing, ada MCing, ada breakdance, ada graffiti. Itu 4 elemen dasar. Lantas ada elemen yang kelima, yang namanya beatboxing. Oke. Walaupun dia telat diakuinya sebagai elemen dasar hip hop ya, tapi keberadaannya tuh udah dari sejak awal juga udah ada beatbox di hip hop. Cuman orang tidak menganggap beatbox begitu seriusnya pada masa itu, karena dia cuma dipakai untuk menemani MC latihan atau MC sedang freestyle session di pinggir jalan misalnya, atau di taman-taman gitu, kalau DJ lagi nggak ada gitu. Jadi dia bernilai casual istilahnya ya, kalau lagi nggak ada ya kita pakai beatbox saja gitu. Nah, sehingga beatbox ini nggak dianggap serius pada masa itu. Setelah hip hop dicanangkan menjadi sebuah culture, maka beatbox ini mulai dilirik orang untuk mengetahui posisinya di dalam culture hip hop ini, karena dia ada dan selalu ada. Tapi dia masuk kemana ya gitu. Lantas orang berpikiran, oh ya dia masuk ke DJing karena dia memproduce musik. Tapi enggak juga. Yang namanya beatbox itu sangat berbeda dengan DJ. Dia nggak bisa disamakan. Oke, lantas dia dimasukkan ke MCing karena dia memakai mulut juga. Tapi kembali disangkal dan terjadi penyangkalan bahwa ya walaupun sama-sama pakai mulut, tapi basic pemikiran dan apa yang disampaikan itu beda gitu. Medianya pun beda. Nah, sehingga beatbox ini lantas dilirik sebagai oke, berarti dia adalah satu unsur tersendiri, tidak masuk ke DJ dan tidak masuk ke MCing. Oke. Nah, banyak yang mungkin nggak tahu kenapa namanya beatbox. Oke. Untuk kalian-kalian yang pengen tahu atau mungkin belum tahu mengenai asal muasal kata beatbox, kenapa sih teknik itu namanya beatbox ya gitu. Nah, gue kasih penjelasan sedikit mengenai background story kenapa muncul kata itu. Kata beatbox itu punya keterkaitan erat dengan penemuan sebuah alat musik elektronik yang bernama drum machine. Oke. Drum machine itu adalah satu alat elektronik yang mungkin alat musik elektronik itu yang paling gampang untuk dimengerti itu adalah keyboard. Keyboard itu alat musik elektronik yang dibikin berdasarkan piano tadinya ya. Kalau instrumen realnya itu adalah piano, lantas dibikin versi elektroniknya menjadi keyboard. Oke, nah sama, ini adalah satu alat musik elektronik. Drum machine itu adalah alat musik elektronik yang bisa mengeluarkan suara drum, bisa mengeluarkan pattern ketukan. Ibaratnya seperti misalnya, pattern ketukan disco misalnya, atau ketukan bossa nova misalnya, misalnya. Nah, alat musik drum machine ini sebenarnya sudah mulai invented, udah mulai ditemukan oleh orang pada sekitar tahun 1930-an, tapi bentuknya yang masih besar dengan segala sisi komponen-komponen elektronik pada masa itu yang ribet, sehingga drum machine pada masa tahun 1930-an itu adalah sesuatu yang bentuk teknologi awal yang masih ribet untuk digunakan. Oke, nah sejak tahun 30-an
orang masih terus mencari bagaimana caranya menciptakan drum machine ini. Tahun 40, tahun 50 mulai tercatat perkembangan yang cukup besar, dimana ada beberapa brand yang paling gede itu ada brand Wurlitzer namanya. Wurlitzer ini salah satu brand yang memproduksi, salah satu produsen alat musik juga yang terkenal dari masa itu. Dia sempat mengeluarkan satu bentuk drum machine juga yang dengan memakai transistor kalau nggak salah. Nah, tapi itu juga masih terlalu tidak applicable lah istilahnya untuk digunakan, sehingga masih terus berlanjut lagi pencariannya, sehingga pada era masa tahun 70-an lah banyak brand-brand yang mulai sukses mengeluarkan produk-produk berbentuk drum machine ini. Pada masa itu ada brand-brand gede yang sampai sekarang juga kita masih dengar, kayak seperti Alesis atau Korg ya, brand-brand alat musik elektronik. Pada masa itu sudah mulai mengeluarkan produk-produk drum machine, sehingga tahun 70-an era yang sama dengan berkembangnya unsur-unsur pembentuk hip hop awal ini, sehingga pada masa itu orang-orang juga udah mulai familiar dengan sound-sound drum machine. Nah, dan yang paling breakthrough banget itu adalah pada tahun 1980, itu salah satu produsen alat musik elektronik juga namanya Roland, itu ngeluarin satu modul drum machine yang benar-benar sampai sekarang juga masih dipakai orang. Minimal soundnya itu namanya TR-808. TR-808 ini yang sekarang malah justru di musik-musik hip hop banyak dipakai lagi, khususnya buat trap ya. Musik-musik trap itu snare drumnya, kick drumnya, habis itu hi-hatnya itu biasanya pakai sound Roland TR-808. Nah, kenapa drum machine TR-808 ini historical? Karena pada saat dia keluar tahun 80 itu, dia diproduksi dengan lumayan banyak dan diperkenalkan dengan luas, secara luas, dan dengan harga yang terjangkau, sehingga anak-anak musisi-musisi yang di ghetto ini bisa menabung untuk mendapatkan benda itu. Plus, sejak dia keluar tahun 80 itu, TR-808 ini dipakai di beberapa single, di beberapa karya lagu yang memang ngehits pada masa itu. Contohnya ada dua yang paling ngehits yang benar-benar di kalangan komunitas Afro-Amerikan pada masa itu ya, karena musisinya juga adalah musisi kulit hitam. Satu lagunya Marvin Gaye yang judulnya Sexual Healing, itu pakai Roland TR-808 bikinnya, dan yang paling ngehits dan benar-benar menjadi lagu anthem masa-masa awal hip hop berkembang, which is yang salah satu lagu yang emang dulu pernah benar-benar bikin gue jatuh cinta dengan sound-sound funky pada masa itu, yaitu lagunya Afrika Bambaataa yang judulnya Planet Rock. Nah, itu juga diproduce dengan menggunakan Roland TR-808 ini. Dan dua lagu itu hits banget pada masa itu, sehingga orang tuh familiar dengan suara bass drum, kick drum, dan snare drum yang seperti itu, dan hi-hatnya yang tishy gitu, yang beda dengan hi-hat drum akustik biasa. Sehingga sound-sound itulah yang ditirukan pada masa itu untuk menemani MC-MC freestyling, cyphering di pinggir jalan, atau latihan nge-rhyme di pinggir jalan dengan menirukan suara-suara itu dengan menggunakan mulut, ya kan? Nah, suara misalnya kayak snare drum yang itu misalnya kayak gitu,
mungkin nggak mirip ya, tapi semacam itulah. Orang berusaha menirukan suara dari TR-808 ini dengan mulutnya untuk menciptakan beats dengan mulut. Nah, masih belum menjawab kenapa namanya beatboxing, ya kan? Kenapa namanya beatbox? Nah, ada kebiasaan di kalangan masyarakat kulit hitam untuk menciptakan sebuah idiom baru dengan kata-kata ya. Jadi bahasa Inggris itu diciptakan lagi bahasa barunya yang lebih casual, namanya slang English ya. Nanti gue bakal bahas di beberapa episode ke depan mengenai slang English ini. Nah, slang English itu adalah pemakaian kata-kata bahasa Inggris tidak dengan pattern yang baku, sehingga menciptakan kata-kata baru atau pemahaman-pemahaman baru atau makna-makna baru. Nah, itu hobinya orang-orang kulit hitam, ya kan? Sehingga si Roland TR-808 ini dikasih julukan karena bentuknya kotak dan dia ngeluarin beat, maka dia disebut beatbox. Kotak yang bisa ngeluarin beat. Maka si drum machine ini, untuk semua drum machine itu disebut beatbox. Jadi orang nggak ngomongin itu drum machine, nggak, itu terlalu official, terlalu resmi kata-katanya. Mereka nyiptain kata baru lagi, itu beatbox gitu. Sehingga orang yang menirukan suara drum machine dengan mulutnya itu disebut beatboxing, atau sedang nge-beatbox atau beatboxing, menirukan beatbox. Nah, disitulah awal kenapa menirukan suara drum atau membuat musik dengan mulut itu disebut beatboxing, dan pelakunya disebut beatboxer. Itu awal ceritanya. Oke, balik lagi. Elemen kelima dari hip hop sebagai sebuah culture adalah beatbox. Jika ingin tahu lebih banyak lagi, silakan browsing atau silakan bertanya kepada teman-teman kita yang emang aktivis atau penggerak elemen ini, elemen hip hop. Ada banyak banget sekarang beatbox lagi gede di Indonesia, di mana-mana banyak banget beatboxer dan banyak banget komunitasnya. Cari tahu ke mereka, mereka pasti dan seharusnya pasti lebih tahu. Oke, atau lu bisa refer ke beatboxer yang emang udah gede, namanya kayak Billy Beatbox, atau banyaklah di Surabaya juga banyak banget, jago-jago semua. Mereka pasti tahu. Oke. Nah, waktunya udah habis. Itu sampai elemen kelima. Oke. Di episode berikutnya gue akan menceritakan 4 elemen lainnya. 4 elemen unsur pembentuk hip hop sebagai culture. Tetap di sini bareng gue di Dongeng Hip Hop Dule, dan mari secara berjemaah kita mengatakan yo hey.